Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal af'idah la'allakum tashkurun. Sadaqallahul aliyul azim. Allah berfirman di dalam Al-Quran di dalam surat An-Nahl ayat 78. Allah menciptakan, melahirkan kita sebagai manusia daripada rahim ibu kandung. La ta'lamuna syai'a, kita tidak mengetahui apa-apa. Kemudian Allah wa ja'ala sama wal absara wal afidah. Allah menjadikan pendengaran, penglihatan, wal afidah dan pola pikir. La'allakum tashkurun, mudah-mudahan kamu menjadi orang-orang yang bersyukur terhadap nikmat Allah. Hari ini kita hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Allah telah memberikan pemikiran, pendengaran dan penglihatan kepada kita semua. Yang selalu kita mengharapkan adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan akhirat. Yang selalu kita mendoa kepada Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ingin dalam hidup ini kebahagiaan, setelah hidup ini kita juga menginginkan kebahagiaan. Namun ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan dalam kesempatan ini. Ada 3 hal insya Allah kita akan dapat bahagia dunia dan bahagia di akhirat. Yang pertama, ingin bahagia dunia dan akhirat, al-ilmu wal amal. Salah satu daripada seseorang akan mendapatkan kebahagiaan dunia adalah dengan ilmu. Beserta dengan amal ilmu yang telah diperoleh. Kita ingin menjadi seorang dokter. Carilah ilmu bagaimana, bidang apa yang akan kita pelajari. Dokter apa yang memang bidang yang memang kita inginkan. Maka ilmu itu adalah benar-benar menjadi orang yang berilmu, insya Allah akan sukses. Kita menjadi seorang pengusaha. Bagaimana orang-orang kita pelajari, bagaimana orang-orang yang terdahulu yang telah menjadi sukses di dalam berusaha. Apa teori yang mereka pakai, bagaimana mereka cara mempraktekkan, maka kita akan menjadi orang-orang yang sukses. Setelah ada ilmu kita pelajari, baru kita praktek. Begitu juga dengan pekerjaan-pekerjaan baik dalam jabatan. Kita ingin menjadi seorang PNS, otomatis harus sekolah. Mulai daripada SD, SMP, SMA dan perguruan tinggi. Dan mempelajari ilmu pengetahuan sehingga lulus menjadi pegawai negeri. Setelah lulus pegawai negeri, bagaimana mendapat satu jabatan? Memerlukan ilmu pengetahuan, memerlukan tata cara berusaha. Nah, bagaimana dengan akhirat? Akhirat juga demikian. Ingin kebahagiaan di bidang agama, ingin disanjung-sanjung, dimuliakan di dalam bidang agama, menjadi seorang ulama, tentunya pelajarilah ilmu pengetahuan agama sebanyak-banyak mungkin. Setelah mempelajari, beramal sesuai dengan apa yang telah dipelajari. Insya Allah kita akan menjadi sukses. Baik dalam bahasa Aceh tak buat mekana mentang. Maya bahasa urang Tuha gekeun, tanang icung balai hang lepah, tanang yu icung hang lepah. Artinya setengah-setengah.
maka tidak akan menjadi orang yang berhasil. Tapi kalau memang kita menginginkan menjadi seorang ulama, otomatis belajarlah ilmu-ilmu kitab-kitab dan beramal dengan kitab tersebut, maka kita akan menjadi seorang yang panutan, akan dipanggil abu, membuat satu pesantren, maka akan menjadi orang yang berhasil. Jadi maka kesuksesan seseorang di dunia sangat tergantung kepada ilmu dan amalnya. Begitu juga dengan akhirat. Kita ingin mendapatkan hasanah fil akhirah juga dengan ilmu dan amal. Bukan hanya sebatas amal kebajikan yang kita lakukan, bagaimana cara untuk mencegah kemungkaran yang kita lakukan. Mampukah kita mencegah kemungkaran tersebut atau tidak? Banyak sekali orang mampu melakukan kebajikan, tapi juga sangat banyak orang belum mampu untuk menegah kemungkaran baik pribadinya maupun keluarganya. Maka kesuksesan yang pertama adalah, kalau kita menginginkan kesuksesan, ilmu, beramal, di dunia juga demikian, di akhirat juga demikian. Jadi kalau seandainya kita hanya sebatas tiruan, maka tidak akan menjadi orang yang berhasil. Maka kenapa kita hari ini tidak berhasil? Jawabannya karena setengah-setengah. Yang kedua, hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Setelah berilmu, beramal, kemudian yang kedua adalah berdoa. Apa yang kita lakukan di dunia ini tidak terlepas daripada qada dan qadar Allah. Kita hanya berhak sebatas berusaha dan bercita-cita apa yang kita inginkan. Belum tentu apa yang kita inginkan Allah akan mengabulkan. Karena Allah akan melihat bagaimana kebutuhan yang kita butuhkan. Doa yang selalu kita panjatkan, belum tentu Allah langsung mengabulkan di dunia. Kadang-kadang Allah mengabulkan di akhirat nantinya. Kadang-kadang ada doa yang kita panjatkan kepada Allah langsung diterima. Kadang-kadang ada doa yang kita panjatkan kepada Allah, kita mohon kepada Allah ditangguhkan dan akan diberikan suatu masa memang yang kita butuhkan. Contoh, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tatkala Isra dan Mi'rajnya Rasul, setelah paginya menginginkan menghadap melakukan ibadah salat adalah kepada Masjidil Haram yang hari ini, Ka'baitullah. Tapi tatkala itu yang disuruh oleh Allah menghadap Baitul Muqaddis. Sehingga Rasul berdoa kepada Allah, ya Allah, mohon petunjuk kepadaku supaya bisa menghadap kiblat ke Makkah. Kapan Allah menangguhkan? Siapa beliau? Rasul. Yang tidak ada istilah menurut pemikiran kita tidak diterima doa oleh Allah. Tapi ditangguhkan oleh Allah sampai dengan 16 bulan. 16 bulan menghadap Baitul Muqaddis. Bulan ke-17 Allah berfirman, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Berpaling daripada Baitul Muqaddis kepada Masjidil Haram. Begitu juga dengan kita sebagai manusia biasa yang penuh dengan kekurangan dan kesalahan.
Doa yang selalu kita panjatkan, yang kita mohon kepada Allah. Kalau memang di dunia ini tidak diberikan satu kenyataan, insya Allah doa tersebut akan dijadikan sebagai amal tatkala kita berada di yaumil qiyamah nantinya, di hari akhir. Setiap saat kita memohon kepada Allah, tetapi kadang-kadang doa tersebut serasa-rasa tidak diterima oleh Allah. Padahal Allah menangguhkan kapan kita butuhkan. Kalau memang menurut Allah tidak butuh, tentunya doa tersebut akan diberikan menjadi amalan di hari akhirat nanti. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ad-du'a'u mahul ibadah. Doa adalah merupakan otak daripada ibadah. Maka kekecewaan, berusangka terhadap Allah, apa yang kita derita, apa yang kita rasakan hari ini, memohon kepada Allah. Jangan sekali-kali berburuk sangka kepada Allah. Mungkin menurut pandangan kita ini yang terbaik, tapi belum tentu menurut pandangan Allah itu akan menjadi hal yang terbaik. Sebagaimana Allah berfirman di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Baqarah ayat 16. Asa an tuhibbu syai'an fahuwa syarrul lakum wa asa an tukrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Sesuatu yang kita anggap itu baik belum tentu baik sama Allah, dan sesuatu yang kita anggap itu buruk belum tentu itu akan menjadi buruk bagi Allah. Maka apa yang ditentukan oleh Allah, kita setelah beramal, berilmu, berusaha terjadi kegagalan, itu adalah merupakan keputusan Allah. Boleh jadi dibalas di dunia, dan boleh jadi Allah akan membalasnya di akhirat nantinya. Itulah kunci supaya kita jangan menjadi orang yang putus asa, menjadi orang yang stres tatkala Allah memberikan satu cobaan setelah kita lewati berilmu penuh dengan spesialisnya, kemudian bekerja segiat-giatnya, ternyata kegagalan yang kita dapatkan. Maka mengharap kepada Allah merupakan kunci kita berpegang bahwa semua yang kita lakukan ini tidak terlepas daripada genggaman Allah. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, orang yang sukses itu adalah di dalam dunia akan menjadi sukses dan di akhirat pun akan menjadi sukses, adalah yang namanya orang dalam. Dalam bekerja tidak terlepas yang namanya orang dalam. Orang dalam itu ada dua. Yang pertama, keluarga. Ilmu yang berbentuk akan mendapatkan keberhasilan yang di dunia ini, siapakah yang akan memberikan ilmu tersebut? Itulah keluarga. Menyangkut dengan resep, kita tamukat kuliner, bagaimana begitu maju, holain hanggebi resepnya. Untuk siapa yang diberikan? Kepada anak, keluarga. Maka keluarga adalah salah satu solusi untuk mensukseskan di dunia. Untuk mendapatkan satu jabatan di pemerintahan, banyak kita lihat adalah di kalangan keluarga. Maka pemerintah ingin menghapus yang namanya nepotisme, itu tidak akan mampu untuk menghapusnya. Di masa Khulafaur Rasyidin, Utsman bin Affan, itu banyak sekali yang diberikan jabatan sebagai gubernur ini, gubernur itu. Di masa sekarang pun tidak tinggal diam. Banyak sekali daripada keluarganya yang mendapatkan promosi, rotasi dan lain sebagainya, mendapatkan jabatan. Maka orang dalam adalah bahagian daripada kesuksesan di dalam dunia ini. Yang pertama adalah keluarga. Yang kedua adalah
taulan, rakan, kawan. Bagaimana cara mencari teman yang baik? Maka orang yang berhasil kebanyakan di pemerintahan itu adalah orang-orang yang berorganisasi. Punya teman yang baik, punya teman yang banyak. Setelah punya teman tidak akan ditinggalkan oleh teman, mampu pandai cara berteman. Sehingga Rasulullah bersabda, wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Pergaulan yang baik. Setelah punya teman, teman itu tidak akan ditinggalnya. Selalu mengingatnya karena jasa yang diberikan. Berteman itu karena Allah. Maka dengan adanya teman, taulan, karabat, juga akan mendapatkan kesuksesan. Jadi dua hal inilah, keluarga dan teman. Beda di antara keluarga dan teman. Kalau keluarga walaupun kita salah mungkin akan diperbaiki. Tapi kalau teman ini hati-hati. Teman sekerja, maka sering orang mengatakan teman itu bagaikan tangga. Kalau memang kita baik akan dipromosi ke tingkat yang lebih tinggi. Tapi kalau kita menjadi orang yang buruk, maka siap-siap ditendang sampai ke tangga yang pertama. Inilah realita kejadian di lapangan. Maka Rasulullah wajar mengatakan wa khaliqin nas bi khuluqil hasan. Melakukan hubungan-hubungan yang baik, maka akan menghasilkan kesuksesan di dunia. Itu persoalan dunia. Nah, bagaimana dengan akhirat? Akhirat yang ada orang dalam itu hanya satu. Siapa beliau? Itulah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang lain tidak mampu untuk memberikan syafaat. Maka selawat zaman pernah tak dengar ke kun le orang tua-tua di Melaka. Nabi yang lain bandum pulih dro. Nekun bak kamo nafsi-nafsi. Yang nasayang ni bak masanyan janjungan alam Muhammad Nabi. Itulah baginda Rasul yang mampu untuk mengangkat martabat katanya untuk masuk dalam syurga. Orang lain tidak mampu. Tatkala di yaumil mizan nantinya, orang-orang hanya mengharapkan bagaimana cara bisa masuk di dalam syurga. Sehingga Rasulullah berdiri di garda terdepan menyelamatkan umat manusia. Sehingga terlepas daripada mizan masuk dalam syurga berbondong-bondong. Tatkala itu hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, Rasulullah diprotes oleh para malaikat dengan cara beliau demikian. Diprotes kepada Allah, ya Allah, kenapa Muhammad begini caranya? Untuk apa kita berada di mizan? Sehingga Allah memberikan kesempatan kepada baginda Rasul untuk memanggil orang-orang yang bisa dengar panggilan Rasul. Nah, bagaimana cara untuk bisa kita mendengar panggilan Rasul? Rasul bersabda, inna awwalan nasi bi syafaati yaumal qiyamah aksaruhum alayya salawah. Orang-orang awal-awal yang mendapatkan syafaat di hari akhirat nantinya, inilah umat-umatku yang banyak berselawat kepadaku. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka hadirin sidang jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sama dengan untuk kita mendapatkan backing di akhirat adalah berselawat kepada Rasulullah. Melakukan salawat, memperingati lahirnya baginda Rasulullah yang diiringi dengan selawat-selawat, maka
cara yang lain, tidak ada cara untuk mengenal Rasulullah. Tapi salah satu caranya itulah dengan berselawat di dunia, dan insya Allah Allah akan membalaskan dengan syafaatnya baginda Rasul adalah di akhirat. Inilah yang ketiga, orang dalam di dunia kerabat dan saudara dan kawan, di akhirat inilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab wa ilaihil marji wal ma'ab.